Tiga kekuatan utama mereka menjaga benua hitam Yu selama ratusan juta tahun. Mereka telah berusaha untuk sepenuhnya mengubah benua hitam Yu menjadi tempat di mana klan kegelapan dapat memperoleh pijakan. Berapa banyak usaha yang telah dilakukan dan berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Namun siapa sangka apa yang mereka lakukan begitu remeh, bahkan tidak penting. Faktanya, mereka juga memiliki pemahaman tentang status kekuasaan mereka, mengetahui bahwa dengan status mereka, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan perhatian yang besar. Kalau tidak, dia tidak akan diutus untuk menebus dosa-dosanya. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berada dalam kegelapan begitu lama, sama sekali tidak mengetahui kebenaran tentang benua Heiyu. Apakah mereka begitu remeh di mata para petinggi klan kegelapan? Untuk sesaat, Si Kong Zhen dan ketiganya merasa sakit, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Qin Chen berkata dengan ringan, ini tidak penting, saya hanya ingin tahu bagaimana saya bisa memasuki tanah leluhur yang gelap tanpa dihentikan oleh Yang Mulia Tahta. Tuanku, selama Anda mengungkapkan identitas Anda, Lord Tahta dan yang lainnya pasti akan mengizinkan Anda masuk. Beraninya mereka menghentikan Anda, ucap Si Kong Zhen dan yang lainnya tercengang, mereka tidak menyangka permintaan Qin Chen sesederhana itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bisa sesederhana itu, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa saya datang untuk bertanya kepada Anda? Saya perlu memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, tetapi saya tidak bisa membiarkan Kaisar dan yang lainnya mengetahui identitas tuan muda ini. Mengapa? Ucap Si Kong Zhen dan yang lainnya bingung. Alasannya sangat rumit. Saya tidak akan menjelaskannya lebih jauh. Jangan lupa alasan mengapa Anda ditinggalkan di sini. Saat itu, Kaisar Sitian berbicara tentang ini, Qin Chen tiba-tiba berhenti dan tidak berbicara lagi. Tuanku, apa maksud Anda? Apakah ada masalah dengan Lord Tahta dan yang lainnya? Ucap Si Kong Zhen terkejut, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Itu pasti itu. Jika tidak, sebagai master, mengapa Anda peduli dengan Lord Tahta dan yang lainnya? Selama Anda memberitahu identitas Anda, beraninya Lord Tahta dan yang lainnya menghentikannya. Tapi sekarang, Tuan malah masuk dalam kurva, yang menunjukkan bahwa Tuan jelas punya alasan mengapa dia tidak bisa memberitahu pihak lain. Dan ditambah dengan fakta bahwa Kaisar Sitian sepertinya dijebak oleh orang lain dan jatuh ke dunia ini, hal ini membuat Si Kong Zhen dan yang lainnya ketakutan. Mungkinkah itu? Dalam sekejap, rambut dingin Si Kong Zhen dan yang lainnya berdiri, seolah-olah mereka mengetahui beberapa rahasia yang tidak boleh mereka ketahui. Tuan, saya mengerti, ucap Si Kong Zhen ketakutan sekaligus bersemangat pada saat bersamaan. Yang mengerikan adalah dia malah ikut campur dalam rahasia keluarga kerajaan, dia khawatir jika tidak hati-hati, dia akan hancur berkeping-keping dan dimusnahkan. Yang menarik adalah dengan identitasnya sendiri, dia benar-benar terlibat dalam perseteruan antar keluarga kerajaan, dan dia merasakan misi yang kuat yang tak terlukiskan. Tuanku, memang ada cara untuk pergi langsung ke kedalaman tanah leluhur yang gelap tanpa memberitahu Tuan Tahta dan yang lainnya. Ucap Si Kong Zhen mengerutkan kening dan merenung, dan berkata lagi, meskipun kami dan tiga kekuatan utama tetap berada dalam kegelapan, kami tidak tahu kebenarannya, tapi menurut perjanjian yang dibuat saat itu, tiga kekuatan besar termasuk kami adalah pengendali nyata benua Heiyu. Masing-masing dari kami memiliki bagian dari token, setelah tiga token utama dikumpulkan, mereka dapat dengan bebas memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, dan bahkan Tuan Tahta dan orang lain tidak dapat menghentikannya. Token gelap, ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. Tepat, ucap Si Kong Zhen mengangkat tangannya, tanda segitiga hitam muncul di tangannya dalam sekejap, meledak dengan aura gelap yang kuat, terbang ke depan, dan jatuh ke tangan Qin Chen dalam sekejap. Tuan, ini token kegelapan. Saya punya satu di tubuh saya, dan dua lainnya ada di tangan Lin Yuan Zizun dan Shihen Zizun. Ucap Si Kong Zhen memberitahukan. Qin Chen mengambil token gelap itu, merasakannya dengan hati-hati, dan nafas gelap yang mengerikan melonjak dalam sekejap, membangkitkan kekuatan di tubuh Qin Chen. Token ini sungguh luar biasa. Sambil memegang token di tangannya, Qin Chen bergumam, artinya, selama saya mendapatkan dua token lainnya, dan tiga token digabungkan menjadi satu, saya bisa langsung memasuki bagian terdalam dari tanah leluhur yang gelap. Si Kong Zhen mengangguk dan berkata, tepat. Namun,
Sangat sulit untuk menggabungkan ketiga token tersebut. Karena ketiga token ini dibagi menjadi 3 kekuatan besar, sulit untuk mengumpulkan semuanya. Selain itu, gerbang Kaisar Shihen dan Tanah Suci Sikong kami selalu berselisih. Belum lagi Anda pernah membunuh putra Kaisar Shihen dari gerbang Kaisar Shihen sebelumnya. Saya khawatir Shihen Zizun tidak akan memberikan token itu kepada kita. Ucap Sikong Zen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia, ucap Qin Chen mencibir, kamu tidak perlu khawatir tentang orang ini, saya sudah memesan token di tubuhnya terlebih dahulu, jadi mari kita bicara tentang gerbang suci Linyuan dulu. Mata Qin Chen berkedip, lalu apa hubungan antara gerbang suci Linyuan dan tanah suci Sikong Anda? Sikong Zen buru-buru berkata, Tuanku, hubungan antara gerbang suci Linyuan dan tanah suci Sikong kami dan gerbang Kaisar Shihen semuanya normal. Linyuan Zizun, yang selalu tidak memperhatikan urusan luar dan berkonsentrasi pada budidaya, meskipun dia tidak berselisih dengan tanah suci Sikong kami, tetapi jika ingin mendapatkan token di tubuhnya. Ucap Sikong Zen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo kita pergi ke gerbang suci Linyuan dulu. Ucap Qin Chen tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, jika tuan muda ini ingin memiliki token, dan apakah dia masih berani untuk tidak memberikan tokennya kepada tuan muda ini? Sikong Zen, ucap Qin Chen dengan dingin. Bawahan ada di sini. Ucap Sikong Zen memberi hormat dengan tergesa-gesa. Bawa aku ke gerbang suci Linyuan segera. Karena gerbang suci Linyuan dan tanah suci Sikongmu tidak bermusuhan, maka aku akan memperjuangkannya terlebih dahulu. Jika aku tidak bisa memenangkannya, maka, ucap Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Saya akan segera membereskannya. Ucap Sikong Zen bersemangat, saya akan segera mengerahkan semua orang kuat di tanah suci untuk pergi ke gerbang suci Linyuan. Memobilisasi semua orang kuat. Mengapa ini begitu rumit? Cukup bagi Anda dan saya untuk pergi, kata Qin Chen dengan tenang. Benarkah? Ucap Sikong Zen tertegun, dan berkata, Tuanku, Anda tidak tahu, kekuatan gerbang suci Linyuan luar biasa, jika hanya Anda dan saya yang pergi, jika Linyuan Zizun memiliki pikiran jahat, dan jika terjadi sesuatu pada Anda, apa yang harus dilakukan bawahan? Benar, Tuanku, mengapa kita tidak mengerahkan orang kuat dari tanah suci untuk pergi bersama Tuan? Ucap Penatua Luo Wen dan yang lainnya juga buru-buru berkata. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya, ini hanya perjalanan ke gerbang suci Linyuan, dan ini bukan lautan pedang dan api. Apakah Linyuan Zizun berani menyerang saya? Terlebih lagi, kamu harus lebih menjaga tempat ini. Kalau Shihen Zizun dan orang-orang kuatnya datang ke sini, kamu masih bisa menolaknya di sini. Selain itu, aku harus pergi ke gerbang Kaisar Shihen nanti, jadi kamu bisa bersiap jauh-jauh hari. Baiklah, Sikong Zen, jangan buang waktu, ayo pergi. Ucap Qin Chen berdiri, ada aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Qin Chen sudah membuka mulutnya seperti ini, jadi Sikong Zen tentu saja tidak berani membantah. Tuanku, tolong ikuti saya. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Sikong Zen bergetar, dan dia menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung dalam sekejap, dan bergegas menuju gerbang suci Linyuan. Di belakangnya, cahaya luar angkasa di tubuh Qin Chen berkedip-kedip, dan menghilang dalam sekejap. Melihat Qin Chen dan Sikong Zen pergi, Penatua Luo Wen dan yang lainnya sangat bersemangat. Tak terbayangkan kalau mereka, tanah suci Sikong, akan sangat menyukai keluarga kerajaan. Begitu Qin Chen dan Sikong Zen pergi, segera semua penguasa tanah suci Sikong beraksi dan bergerak satu demi satu. Terutama Penatua Luo Wen dan Penatua Gu He sangat aktif, karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen membunuh murid-murid sekte Kaisar Shihen, dan yang pasti akan mengarah pada pengepungan orang kuat dari gerbang Shihen. Mereka harus mempersiapkan pekerjaan dengan baik di tanah suci Sikong. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen dan Sikong Zen melewati lapisan kehampaan, terus-menerus terbang melewatinya. Kekuatan keduanya setinggi langit. Mereka yang melakukan perjalanan di benua Heiyu telah melewati kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, dunia tanpa akhir, dan berbagai wilayah di benua Heiyu semuanya berada dalam persepsi Qin Chen. Keduanya terus terbang melewati kehampaan tanpa berhenti di wilayah tersebut. Terbang jauh, tujuan mereka adalah gerbang suci Linyuan. Tuan, area di depan adalah wilayah pengaruh sekte suci Linyuan. Setelah waktu yang cukup lama, tapi tiba-tiba,
Qin Chen dan keduanya berhenti di langit berbintang yang sangat asing. Qin Chen merasa bahwa di langit berbintang ini, auranya mulai berbeda. Planet-planet gelap tergantung di langit, seperti mata dewa, mengamati dunia. Aura suci bertahan, menutupi dunia, membentuk sepasang harmoni. Ilmu hitam yang mengalir di benua Heiyu ini benar-benar berbeda dari roh peri. Rasanya seperti datang ke kerajaan para dewa dalam sekejap. Tuan, lihat, itu adalah gunung suci kuno. Tempat-tempat ini adalah wilayah sekte suci Linyuan. Ucap Si Kong Zhen tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke kedalaman langit berbintang. Qin Chen melihat dari kejauhan dan melihat bahwa di kedalaman bintang yang tak terbatas, gunung suci kuno mengambang satu demi satu. Setiap gunung suci kuno hampir sebesar benua. Hanya melayang di angkasa, bergerak menurut lintasan tertentu, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tinggal di pegunungan suci ini. Jauh di dalam gunung suci, di ruang yang lebih rahasia, ada aura tirani yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Ini adalah lokasi gerbang suci Linyuan. Ayo, Tuan, saya akan mengantar Anda ke sana. Setelah Si Kong Zhen selesai berbicara, tubuhnya bergetar, dan dengan raungan, dia turun menuju sekte suci Linyuan. Qin Chen datang ke sini untuk berkonsultasi, jadi dia datang langsung. Sekte suci Linyuan, saya, Tanah Suci Si Kong, ada di sini untuk berkunjung. Ucap Si Kong Zhen menengadah ke langit dan berbicara dengan suara bergemuruh. Etiket dasar harus diterapkan, jika tidak maka akan merepotkan jika sekte suci Linyuan salah paham bahwa orang kuat akan datang untuk menyerang. Namun, begitu kata-kata ini diucapkan, sebelum Qin Chen dan yang lainnya tiba-tiba, formasi menakutkan muncul di langit dan di bumi. Di atas formasi besar yang tak terhitung jumlahnya, aura menakutkan melonjak, dan sinar cahaya terlarang yang menakjubkan mekar, langsung mencegat Si Kong Zhen dan Qin Chen, menghalangi mereka. Ini adalah formasi penjaga gerbang suci Linyuan, formasi tertinggi. Saat ini, Si Kong Zhen mengerutkan kening. Dia telah menyatakan keluarganya, tetapi gerbang suci Linyuan sebenarnya secara langsung membuka barisan penjaga gerbang suci, yang sedikit mengejutkannya. Gerbang suci Linyuan ini agak terlalu rumit bukan? Namun, dia tetap tenang, sejak formasi dibuka, orang-orang di gerbang suci Linyuan pasti sudah merasakan petunjuknya. Tidak lama kemudian, dengan suara mendesing, sesosok tubuh terbang keluar dari gerbang suci Linyuan. Ini adalah seorang pemuda yang terlihat sangat muda, dan budidayanya hanya seorang yang mulia. Kalian berdua, saya adalah penjaga gerbang suci Linyuan. Gerbang suci Linyuan kami saat ini ditutup dan tidak akan menerima pengunjung untuk saat ini. Mohon maafkan saya. Begitu pemuda itu muncul, dia menangkupkan tangannya dan berkata. Si Kong Zhen tiba-tiba mengerutkan kening. Sekte suci Linyuan ini terlalu sombong. Dia adalah pemimpin tanah suci Si Kong dan raksasa tertinggi dalam jangka menengah. Namun, sekte suci Linyuan ini hanya mengirim seorang anak laki-laki untuk berbicara dan mengatakan bahwa dia sedang menutup gunung. Apakah ini menjelaskan bahwa Anda tidak akan menerima tamu? Saya adalah Si Kong Zhen dari tanah suci Si Kong. Mohon segera beritahu pejabat senior sekte suci Linyuan Anda bahwa saya datang untuk memberi penghormatan. Ucap Si Kong Zhen berkata dengan dingin. Dengan pihak lain langsung membuka formasi tertinggi, akan aneh jika pejabat senior sekte suci Linyuan tidak mengetahui bahwa dia akan datang. Saya benar-benar minta maaf, kalian berdua. Semua master dari sekte suci Linyuan sedang mundur, jadi kalian berdua harus kembali. Ucap pemuda itu dengan suara yang dalam. Lancang, ucap Si Kong Zhen sangat marah, dan aura mengerikan dari yang tertinggi di tubuhnya membumbung ke langit, tiba-tiba menghantam formasi tertinggi di depannya. Seluruh formasi tertinggi terus-menerus memuntahkan kekuatan setinggi langit, dan pola formasi serta batasan di dalamnya terus berkedip dan berfluktuasi, berevolusi menjadi banyak hantu untuk melawan kekuatan Si Kong Zhen. Mengapa kamu tidak segera pergi dan melaporkannya? Ucap Si Kong Zhen berteriak dengan keras. Di seberang formasi tertinggi, pemuda itu masih ketakutan oleh aura Si Kong Zhen dan tidak bisa bergerak, tapi dia tetap berkata dengan hormat, tolong jangan mempermalukan tugas penjaga. Semua pejabat senior dari sekte suci Linyuan kami memang sedang berada dalam pengasingan. Si Kong Zhen mengangkat kepalanya, melihat ke gunung suci kuno di kejauhan, dan berteriak dengan dingin, Linyuan Zizun,
Si Kong Zhen ada di sini, silakan keluar dan bicara. Suara gemuruh bergema di langit di atas gerbang suci Linyuan, seperti deru guntur di langit, ditransmisikan. Namun, masih belum ada pergerakan di sekte suci Linyuan. Wajah si Kong Zhen tiba-tiba menjadi gelap, dan aura pembunuh melonjak di dalam hatinya. Dia, penguasa bermartabat tanah suci Sikong, benar-benar menderita. Pukulan besar, dan itu terjadi di depan Qin Chen, bagaimana mungkin dia tidak marah. Aura yang mengepul dari tubuh si Kong Zhen melonjak, membombardir formasi tertinggi. Di formasi tertinggi, satu demi satu aura mengerikan melonjak, kekuatan yang mengepul memenuhi udara, memancarkan kekuatan yang berdebar-debar, dan satu demi satu rune terlarang yang mengerikan bermekaran. Masing-masing rune larangan ini sebesar ember, misterius dan rumit, seolah-olah mengandung kebenaran tertinggi di dunia, berkembang dengan kemuliaan dan kekuatan. Bahkan si Kong Zhen samar-samar merasakan sedikit ketakutan. Ini adalah arai penjaga tertinggi dari gerbang suci Linyuan, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Bahkan jika sekuat si Kong Zhen, khawatir dia tidak akan berani memaksanya. Si Kong Zhen merasa takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani kehilangan muka di depan Qin Chen. Di sisi lain, di antara alis Qin Chen, pupil tak terlihat mekar. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah mata ciptaan. Di bawah pengawasan mata ciptaan Qin Chen, banyak kekuatan di gerbang suci Linyuan tidak diragukan lagi terungkap di bawah pengamatannya. Qin Chen tiba-tiba terkekeh dan melihat sesuatu. Di sampingnya, si Kong Zhen tidak tahan lagi dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. "Tuanku," ucap si Kong Zhen buru-buru menoleh. "Hehe, ayo pergi," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Tapi, tokennya masih ada," ucap si Kong Zhen buru-buru. Qin Chen melambaikan tangannya, "Jangan khawatir. Karena pihak lain bertingkah seperti ini, jelas mereka tidak ingin melihatku. Jika kamu memaksa masuk, itu akan memperburuk keadaan. Ikuti saja aku." Setelah kata-katanya jatuh, sosoknya bergoyang, berbalik pergi dan menghilang. Si Kong Zhen melirik sekte suci Linyuan, melambaikan lengan bajunya, dan berbalik dan pergi dengan marah bersama Qin Chen. Setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, penjaga itu berdiri dengan ketakutan, berbalik dan kembali melanjutkan tugasnya. Di kekosongan besar di luar gerbang suci Linyuan, sosok Qin Chen dan si Kong Zhen tiba-tiba muncul. "Tuan, meskipun sekte suci Linyuan memiliki hubungan normal dengan tanah suci Sikong kami, dan kami biasanya memiliki sedikit kontak satu sama lain, kali ini sangat aneh. Bagaimanapun juga, saya juga orang yang bertanggung jawab atas tanah suci Sikong. Tidak peduli apa yang terjadi, sekte tertinggi Linyuan setidaknya harus keluar dan menemuiku. Tapi kali ini, ketika bawahan ini berbicara seperti ini sebelumnya, tidak ada satupun pejabat tingkat tinggi dari sekte suci Linyuan yang datang. Ini pasti aneh," ucap si Kong Zhen buru-buru berbicara, kali ini dia benar-benar marah. Mata Qin Chen berkedip, dan dia berkata dengan ringan, "Si Kong Zhen, jangan khawatir, apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang hal-hal ini? Namun, karena pihak lain tidak ingin melihatmu, meskipun kamu terus memanggil, mungkin tidak ada hasil yang baik, meskipun pihak lain mengirim seseorang untuk menemui Anda, dan apa yang bisa kita bicarakan?" ucap Qin Chen dengan ringan. "Tuanku, apa maksud Anda?" ucap si Kong Zhen bertanya dengan bingung. "Daripada membuat keributan di sini, mengapa tidak masuk langsung dan melihat apa yang dilakukan sekte suci Linyuan?" ucap Qin Chen dengan ringan. "Langsung masuk. Tapi ada formasi tertinggi di luar gerbang suci Linyuan. Aku khawatir," ucap si Kong Zhen menggelengkan kepalanya dengan getir. "Tidak perlu khawatir tentang ini. Apakah Anda kenal orang senior di sekte suci Linyuan? Seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Anda?" ucap Qin Chen mengubah nada suaranya. "Ya, ada 4 pelindung hebat di bawah yang tertinggi di sekte suci Linyuan, dan masing-masing adalah master tertinggi. Salah satu pelindung memiliki hubungan baik dengan tanah suci Sikong kami," ucap si Kong Zhen menyipitkan matanya. "Hubungan yang baik, apakah orang ini dapat diandalkan? Apakah dia akan memberitahu Anda informasi tentang sekte suci Linyuan?" tanya Qin Chen. "Jangan khawatir, Tuan," ucap si Kong Zhen tersenyum tipis, "orang itu memiliki sesuatu di tangan bawahan ini. Selama bawahan berbicara, dia tidak akan berani untuk tidak patuh."
Qin Chen mengangguk, ini bagus. Ayo pergi, bawa aku menemui orang ini. Tapi orang itu ada di Sekte Suci Linyuan. Sekarang gerbangnya sudah ditutup, kita harus menunggu, kata Si Kong Zhen buru-buru. Itu hanya formasi tertinggi, kenapa repot-repot? Begitu kata-kata itu keluar, sosok Qin Chen melintas dan menghilang. Si Kong Zhen tertegun, dan buru-buru mengikutinya. Sesaat kemudian, di sudut di mana gerbang suci Linyuan berada, dua sosok diam-diam muncul, itu adalah Qin Chen dan Si Kong Zhen. Di depan mereka ada rune tertinggi yang mengalir satu demi satu. Tuan, formasi ini disebut formasi reinkarnasi 9 orang suci Suantian. Rumor mengatakan bahwa itu dibangun oleh leluhur dari Sekte Suci Linyuan. Ia memiliki kekuatan tertinggi. Bahkan bawahan ini tidak dapat membukanya dengan paksa. Terlebih lagi, begitu kita mengambil tindakan, kita pasti akan diserang oleh orang kuat yang mengendalikan formasi ini, ketika saatnya tiba. Ucap Si Kong Zhen merasakan formasi besar di depannya, menunjukkan ekspresi bermartabat, dan berbicara dengan hati-hati. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Qin Chen tiba-tiba meletakkan tangannya pada formasi tertinggi. Di tubuh Qin Chen, kekuatan darah raja yang tak terlihat dilepaskan secara diam-diam. Dengan suara mendengung, dia bisa melihat rune pada formasi berputar terus-menerus. Tiba-tiba, itu terbelah di telapak tangan Qin Chen, memperlihatkan celah. Ayo pergi, ucap Qin Chen meletakkan telapak tangannya dan berkata dengan tenang, cepat, jika tidak, formasi ini akan tertutup. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Qin Chen bergoyang dan dia sudah memasuki formasi. Dengan pemahaman Qin Chen saat ini tentang kekuatan kegelapan, ditambah dengan kekuatan darah raja di tubuhnya, formasi ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Di belakangnya, Si Kong Zhen tertegun dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama, sampai Qin Chen memasuki formasi, dia bergoyang dan mengikutinya dari dekat. Setelah memasuki gerbang suci Linyuan, Qin Chen bersembunyi di kehampaan dan berkata, di gunung manakah orang-orang pelindungmu? Di kehampaan di depannya, gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya tergantung, sangat luas dan tidak dapat ditemukan dengan mudah. Ini, aku tidak tahu, tapi aku punya cara. Saat Si Kong Zhen berbicara, dia melihat sekeliling dan segera melihat seorang pria tingkat Tianzun yang kuat terbang di kehampaan di depan. Dilihat dari pakaian orang ini, dia pasti anggota tingkat menengah dari Sekte Suci Linyuan. Datanglah kemari, bisik Si Kong Zhen bersembunyi di kehampaan, dan ketika pihak lain mendekat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan dengungan, pria tingkat menengah itu ditangkap olehnya dan pingsan. Siapa kamu? Ini adalah Sekte Suci Linyuan kami. Beraninya kamu melakukannya padaku, ucap Tianzun Parubaya baru saja bangun dan berkata dengan keras. Separuh dari apa yang dia katakan, jejak otoritas di Si Kong Zhen telah ditekan padanya.